Hola guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Gimana nih, masih planga-plongo? Iya, salam. Nah, pada kesempatan kali ini Mr. M bakal bawain alur cerita film Marvel yang baru-baru keluar. Film apa nih? Mungkin kalian pernah denger filmnya. Ciri-cirinya tuh superhero dari planet lain. Bukan Thor ya. Iya bener, Eternal. Film yang menceritakan para Eternal yang melindungi bumi dari kehancuran total. Penasaran bagaimana keseruannya? Kalau penasaran seperti biasa teman-teman, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan jauh ke alur ceritanya. Let's go. Film diawali 5.000 tahun di daerah pinggiran laut Mesopotamia. Seorang anak manusia yang hendak menangkap ikan diserang oleh para devian yang muncul dari laut. Namun muncul Ikaris sebagai anggota Eternal yang menyelamatkannya. Dan terjadilah pertarungan Eternal melawan devian yang sudah pasti Eternal lah yang memenangkannya. Dan diperkenalkan anggota Eternal yang ada banyak selain Ikaris, seperti Thena, Gilgamesh, Druid, Cersei, Makari, Ajak, Patos, Kingo, dan juga Sprite. Druid sendiri menyadarkan manusia bahwa Eternal bukanlah musuh. Lalu Cersei yang diutus Ajak memberi sebilah pisau yang diberikan kepada sang anak manusia. Dan inilah waktu awal pertama manusia turun ke bumi untuk membantu manusia membangun peradaban. Eternal membantu para manusia beribu-ribu tahun lamanya sampai pada tahun 575 Masehi di Babilonia. Eternal lagi-lagi membantu para manusia. Ajak yang mana ia moderator atau ketua Eternal, ia adalah satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengan penciptanya mereka yang bernama Arishem. Dan ia melaporkan hasil kepada Arishem akan kemenangan mereka yang terus-menerus melindungi manusia dari devian. Ajak sendiri mulai terikat dengan kehidupan manusia. Namun Arishem mengingatkan untuk Ajak jangan terlalu terikat dengan kehidupan manusia di bumi dan fokus kepada misi tujuan sebenarnya. Peran Eternal sendiri sangatlah penting di sini. Pastos dengan ilmu teknologinya, ia membantu manusia untuk membuat alat pertanian agar bisa bercocok tanam. Sprite dengan kekuatan kosmiknya, ia dapat membuat hiburan kepada manusia. Cersei yang sangatlah dekat dengan manusia, ia membuat transmusi benda menjadi air untuk irigasi air di dalam pertanian. Bahkan Cersei mengajari manusia seperti menenun dan menyemir rambut. Kebaikan Cersei membuat Ikaris jatuh cinta kepadanya sampai pada akhirnya melewati waktu bersama mereka pun menikah. Dan pada tahun 1521 terjadi invasi besar-besaran Spanyol ke ibu kota Aztec, yang mana manusia pada waktu itu sudah mengalami masa modern karena sudah menggunakan senjata untuk berperang. Druid sendiri yang merasa iba dengan manusia yang hendak menggunakan mind controlnya untuk menghentikan pertempuran. Namun Thena mengatakan bahwa mereka tidak boleh ikut campur sesuai perkataan Ajax. Dan tanpa ada alasan, Thena tiba-tiba marah dan membabi buta seperti orang kerasukan, menyerang Cersei dan Eternal lainnya. Namun Gilgamesh membuat ia tak sadarkan diri dalam sekali pukulan. Thena mengalami mind auri yang disebabkan banyaknya ingatan yang disebabkan oleh keabadian mereka dan dapat membahayakan Eternal maupun manusia. Ajak menawarkan menyembuhkan Thena dengan menghilangkan ingatannya.
Namun Tena nggak mau guys, serta Gilgamesh pun tidak menyetujuinya dan menawarkan diri untuk hidup bersama Tena untuk tetap menjaga ingatannya. Druid yang merasa kasihan dengan manusia, ia mulai menentang misi Eternal untuk tidak ikut campur dan mendamaikan manusia untuk ikut bersamanya. Melihat banyaknya perbedaan, Ajax membuat para Eternal untuk berpisah dan memilih jalannya masing-masing. Dan saat ini di kota London, Cersei yang sudah lama berpisah dengan Ikaris tinggal bersama Sprite. Cersei kini bekerja sebagai kurator di sebuah museum. Dia juga menjalin hubungan spesial dengan rekannya dan Wigman. Pada suatu malam, Cersei, Sprite, dan Wigman sepulang dari clubbing diserang oleh Devian. Cersei mencoba melawan mereka, namun tiba-tiba ada seseorang yang membantu mereka, yaitu Ikaris, yang akhirnya dapat melumpuhkan Devian. Dengan kejadian yang ada, Wigman mengira Cersei adalah seorang penyihir. Dan Cersei pun memberitahu asal-muasal dirinya kepada Wigman. Kemudian Ikaris mengajak Cersei untuk mengumpulkan Eternal lainnya untuk melawan Devian. Lalu mereka pun pergi ke Dakota Selatan menuju ke rumah Ajak. Sampai di sana mereka pun terkejut karena telah menemukan Ajak dalam kondisi yang telah mati. Ikaris mengatakan kematian Ajak pasti dilakukan oleh para Devian. Dan saat Cersei melihat Ajak, secara tiba-tiba bola kuning berwarna emas masuk ke dalam tubuhnya, yang membuat Cersei dapat berkomunikasi dengan Arishem dengan ancaman Devian yang semakin nyata. Akhirnya ketiganya mencari Eternal lainnya di penjuru dunia. Dimulai ke India, mereka menemui Kongo yang sekarang menjadi artis di Bollywood. Saat kedatangan mereka ke sana, Kongo sangat antusias menyambut mereka. Namun ia dikagetkan dengan fakta bahwa Ajak telah mati. Dan kedatangan rekannya ke sini untuk mengajaknya mencari Eternal lainnya untuk menghentikan Devian yang bermunculan. Sempat bingung akan karir teman-temannya, namun ia akhirnya memutuskan untuk ikut bersama mereka. Tak hanya Kongo, mereka selanjutnya mendatangi Gilgamesh yang hidup bersama Tena. Gilgamesh sendiri merasa terpukul dengan kematian Ajak. Tak hanya itu, saat mereka di sana, mereka melawan Tena yang sedang tak sadarkan diri. Namun Sprite berhasil menyadarkan dengan kekuatan manipulasi miliknya. Disusul dengan Gilgamesh yang menangkap tangan Tena, sehingga amarah Tena pun reda. Setelah itu mereka bercengkrama dan mencicipi masakan Gilgamesh. I was just kidding. Yours is a secret, bro. Oh, I'm a big baby. Very mature. Sementara itu terlihat Cersei yang menyendiri memahami bola emas milik Ajak. Di sana ia mengetahui asal-muasal mereka dan misi mereka sebenarnya bukan untuk melindungi manusia, melainkan memperbanyak kehidupan manusia untuk kekuatan Celestial selanjutnya yang telah ditanam di perut bumi. Sejatinya Celestial ternyata terlahir dengan menggunakan planet sebagai telurnya. Terkejut dengan misi mereka sebenarnya, ia pun memberitahu kepada yang lainnya. Lalu mereka pun pergi ke Brasil, tepatnya di bagian tepi sungai Amazon. Yang ternyata di sana Druid mendirikan koloni sendiri yang aman, nyaman, dan tentram. Lalu Cersei meminta tolong kepada Druid untuk membantu mereka agar dapat membuat Tiamut atau Celestial yang ada di perut bumi tidak aktif. Namun Druid masihlah ragu ikut bersama mereka. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka kedatangan musuh yang tak terduga. Mereka diserang oleh para Devian. Dan pertarungan antara Devian dan Eternal pun kembali terjadi. Namun dari pertarungan tersebut para Eternal mendapatkan kerugian, yang mana Gilgamesh kekuatannya diambil oleh Devian,
yang membuat Devian itu berevolusi menjadi makhluk yang lebih cerdas. Destroyed every time a Celestial is born. Setelah itu para Devian pun kabur. Di dalam camp, Druid mengatakan bahwa dirinya tak cukup kuat untuk mempengaruhi para Celestial. Oleh karena itu, Cersei pergi ke tempat Phastos. Singkat cerita, setelah dieluh-eluh, Phastos pun akhirnya bersedia membantu para Eternal mengendalikan Celestial agar tidak bangkit. Lalu mereka pun kembali ke Irak untuk mengambil kapal mereka, yang ternyata di dalamnya ada Makari yang stay tetap di sana. Setelah bertemu dengan Druid, mereka saling berpelukan. Lalu mereka mulai menyusun rencana untuk menggagalkan kelahiran Celestial Tiamut yang akan menghancurkan bumi. Phastos mengusulkan untuk mereka menyalurkan energi mereka ke Druid agar bisa membuat Unemind mencegah kelahiran Tiamut. Lalu Sprite mengatakan harusnya Ikaris yang memimpin mereka karena Ajak telah tiada. Tapi Ikaris menolak. Ajak telah memilih Cersei untuk menggantikannya. Lalu Ikaris mengingat kejadian 6 hari sebelumnya. Ikaris menemui Ajak di rumahnya. Di sana Ajak mengatakan kepada Ikaris bahwa mungkin dirinya akan mengkhianati Celestial karena setelah beribu-ribu tahun hidup bersama manusia, ia merasa bahwa manusia layak hidup di bumi ini. Ia juga melihat para Avengers yang berusaha keras menyelamatkan kaumnya dan itu membuatnya merasa iba. Namun Ikaris yang tak terima, ia pun berkhianat dan membuat Ajak masuk ke sarang Devian dan melakukan skenario bahwa Ajak diserang oleh Devian, sehingga tidak ada yang curiga bahwa sebenarnya Ikarislah yang membunuh Ajak. Phastos menyuruh Makari untuk menemukan Tiamut di pegunungan Samudra Hindia. Gunung itu mengeluarkan asap yang bertanda awal bangunnya Tiamut. Singkat cerita, Ikaris pun melancarkan aksinya untuk mengkhianati mereka semua. Ikaris memulai dengan memukul Druid saat melakukan Unemind dan mulai bertarung di luar dengan Makari. Tenna sendiri menyuruh Cersei untuk tetap melakukan misinya walaupun tanpa Druid. Ia yakin dengan bola itu Cersei dapat melakukan Unemind. Lalu Phastos mendesain gelang untuk Eternal dengan bola yang dimiliki Cersei. Sprite sendiri lebih memilih Ikaris dikarenakan ia merasa tidak adil dan tidak bisa berkembang dan terjebak di tubuh anak-anaknya tersebut. Singkat cerita, Cersei mempunyai rencana yang dimana ia berhasil mengalihkan fokus Ikaris dan melakukan Unemind. Sementara itu, di saat para Eternal sedang melawan Ikaris, Krag muncul yang akan mengambil kekuatan Tenna. Namun Tenna berhasil menggagalkannya. Singkat cerita, Ikaris yang berhasil melawan Eternal langsung menuju ke Cersei. Namun karena rasa cintanya kepada Cersei, ia tak bisa menghentikannya. Lalu Ikaris pun meminta maaf kepada Cersei sebelum melarikan diri dari bumi dan terbang langsung menuju matahari. Dan Cersei pun dengan kekuatan Unemind akhirnya merubah Sprite menjadi manusia biasa. 2 minggu kemudian, Druid Makari Tenna berkunjung ke rumah Phastos. Di sana ia pergi ke luar angkasa untuk mencari Eternal lainnya. Sementara itu, Sprite yang berada di London mengucapkan selamat tinggal kepada Cersei dan ikut bersama Kingo ke India. Di saat Cersei sedang berjalan-jalan dengan Wigman, Arisem tiba-tiba datang dan membawa sisa-sisa Eternal bersama dirinya. Dan kelak akan melakukan penilaian kepada manusia saat waktunya tiba. Dan film pun berakhir. Ya. Penilaian apa nih yang dimaksud sama Arisem? Apa mungkin makhluk kuat ini akan datang kembali ke bumi dan melakukan penghakiman? Nggak tahu juga sih, tapi bakalan seru sih.
Kalau kalian suka mengenai film kali ini, minta panduannya teman-teman untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang. See you di next film. Bye bye.